Aigo, langsung saja. Aigo, Kim saja. Annyeonghaseyo. Welcome to Review Time. Aku Sarah. Saya Hadi. Nah, di video kali ini kita mau coba nge-review satu series yang lumayan bikin beberapa orang nih kayaknya jadi nengok ke Korean drama. Ya. Apa itu? Ada yang bisa lihat dari background-nya mungkin ya. Sangmundong. Reply 1988. Okay. Ya. Kita via Zoom kayak gini karena lagi pandemi, kita mencoba untuk di rumah aja. Tuh, menaati protokol. Kenapa nih kita nge-review Reply 1988? Ya, buat kita sih ini pertama kali mungkin nonton series Korea ya, karena sebelumnya belum pernah sih nonton series Korea. Tapi kalau aku pribadi memang suka banget sih setelah nonton semuanya selesai, karena aku pikir biasanya ya romance doang lah, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi di awal. Jadi Reply 1988 tentang apa sih? Jadi ini cerita tentang 5 orang yang tinggal di komplek yang sama, yaitu di Sangmundong, dan juga kehidupan keseharian mereka dengan keluarga mereka. Si Reply 1988 itu menurutku kesannya tuh whole banget, menyeluruh banget. Menyeluruh banget gimana nih maksudnya? Jadi kayak kalau menurutku tuh dia kan emang topiknya ada persahabatannya, kekeluargaannya, dan ada percintaannya juga. Dan menurut aku itu dari topik-topik itu tuh emang proporsinya pas banget. Dan semua topik itu ini apa kental gitu masing-masing di bahasnya, di portraynya kayak gitu. Dari segi karakternya pun karena banyak banget nih karakternya ya. Tapi mereka tuh kayak nggak bikin si karakter itu ada yang nggak penting gitu, kayak Ya, itu penting benar-benar. diceritain. Dan ya intinya dapet porsinya masing-masing juga deh tuh si karakter, Betul. screen time-nya masing-masing ya kan. Tapi itu penulisannya tuh pelan-pelan gitu, jadi nggak abrek-abrek gitu. Kayak misalnya dalam jadi pelan-pelan dalam episode sekian sampai episode berapa, misalnya kayak si ceritanya si Bapaknya Junghwan kan kita tahu kayak dia orangnya happy banget kayaknya. Ya. Terus Om Jayus lah ya, Om Jayus. Iya, Om Jayus gitu, yang Kim Sajang Ya. presiden ini tuh tahu-tahu pas ulang tahun dia ternyata depresi. Dan dia ternyata depresi karena dia kangen ibunya. Ya. Kayak itu tuh ya itu dikasih karakter development lewat episode-episodenya gitu. Dan karena durasinya panjang dalam 1,5 jam, itu bahkan mereka bisa fokusnya tuh nggak cuma ke dalam satu karakter, tapi bisa ke karakter-karakter lainnya dalam satu episode. Kerasanya sih karakter utamanya emang si anak-anak muda itu kan, si 5 orang itu. Tapi ternyata ya enggak, memang si masing-masing dari orang tua itu juga dibahas tuh, kenapa seluk-beluknya, masalah-masalahnya apa, konflik-konfliknya apa, kayak gitu. Aku pun kalau nonton rasanya tuh kayak suka kayak naik roller coaster gitu kayak Ya. naik roller coaster of emotional ride aja. Oke. Jadi kayak suka ngerasa kita tuh dibolak-balik gitu perasaannya. Kayak di satu saat kita ketawa-ketawa nih, terus tahu-tahu ada scene yang haru sampai bisa bikin nangis gitu. Kayak atau yang bacain ini pensiun buat bapaknya itu yang di episode terakhir ya. Itu kan itu juga kan tadi senang-senang banget tuh, kocak pada juga joget gitu. Ya. Terus tahu-tahu dibacain itu terus kayak anjir sedih banget gitu kan. Terus atau yang kayak si waktu itu Doksun ketemu sama pacarnya Noul. Ya. Berantem sampai jabak-jabakan. Ya. Kuat gitu. Terus tahu kayak tahu cerita background story-nya kalau ternyata bapak ibunya yang udah meninggal. Berantem itu udah meninggal, ternyata ya sedih juga gitu kan. Mungkin aku bandingin sama series This Is Us US yang mungkin
temanya sama lah kurang lebih tentang pertemanan, keluarga gitu. Cuman di Sisas tuh jauh lebih lebih mengejar si emotional ride itu atau dramatisasinya. Aku merasa itu poin minusnya di sana tapi poin plusnya di sini. Kayak soalnya di sana tuh mungkin cerita-ceritanya yang benar-benar heboh dalam artian kan contohnya ya apa yang meninggal karena kebakaran atau enggak, terus sering minum drugs, ngedrugs lah gitu, apa edik orangnya, terus juga ada yang salah satu ini tuh aktor Hollywood. Nah jadi mungkin yang dia tuh nggak relate sama keseharian kita. Sementara kalau di reply ini dia itu ceritanya yang emang keseharian itu ya secara fundamental ya kan, seorang keluarga, seorang teman, anak atau orang tua. Jadi menurut aku ini drama, ya namanya juga Korean drama, jadi pasti drama tapi nggak terlalu berlebihan dramatisasinya gitu. Kalau buat aku isunya relevan, kayak sehari-hari banget. Kayak misalnya Sunwoo tuh deket banget sama ibunya, dia tuh cerita apapun. Gitu. Yang ngasih dia kayak cerita apapun, kayak apa-apa deket, kayak ngobrol lah. Terus ternyata Jungwon yang tetangganya sendiri, dia cuek banget gitu. Kayak diem aja, nggak pernah cerita gitu kan. Terus itu somehow jadi relevan dan jadi apa ya, reflektif gitu. Kayak pesan yang reflektif juga nih kayak ke kita, kayak emang kita hubungan dengan orang tua kita tuh gimana sih, kayak se-oke itu belum sih gitu. Terus misalnya lagi selain itu relevannya juga, dia tuh bisa bikin karakter yang kayak macam-macam, saking macam-macamnya tuh dia bikin itu tuh representatif gitu sih. Kayak soalnya aku pribadi merasa I see myself in Bora gitu. Kalau dibandingin adik aku tuh ya galak gitu kan. Kalau adikku lebih kayak fun dan semua orang senang dengan dia, kayaknya murah senyum gitu. Kalau Bora kan kayak galak banget gitu. Dan hubungan kakak adiknya juga itu tuh penggambaran yang sangat biasa gitu kayaknya terjadi gitu kan. Ini tuh bisa ditonton banyak golongan, banyak usia gitu ya, background yang berbeda. Kayak mungkin kalau seorang anak yang entah masih anak kecil atau udah remaja, dia bakal dapat pesan-pesan yang berbeda sama mungkin orang yang udah menikah atau udah jadi orang tua. Kayak mereka banyak banget latar belakang yang berbeda, bisa nonton series ini tapi dapat pesan-pesan yang berbeda kayak gitu. Nah itu juga yang bikin bagus pas seorang anak nonton ini kan, dia pasti yang relevannya sama percintaan gitu kan, lucu-lucuannya, pertemanan, kayak apa sih, ada begadang belajar buat ujian, tutor atau yang lain-lain lah kayak gitu. SBMPTN nggak sih, kayak SBMPTN ya, benar-benar rajin banget belajar gitu kayak SBMPTN. Soalnya kalau aku nonton sama mamaku nih, kayak mamaku tuh kalau nonton dia ngerasa kayak, iya ampun, nonton episode pertama nih, ya ampun itu dulu kayak mama banget dulu kalau di komplek, kalau misalnya lagi main sama tetangga tuh dipanggil gitu, Sinta. Oh iya benar. Itu ya, dan ditarik gitu. Kalau aku sih nggak ngerasain ya, soalnya aku nggak di komplek gitu. Mungkin dia pada zamannya nggak ada telepon gitu kan, ini kan jadi teriak-teriak gitu. Jadi emang pesannya beda mungkin, dan pengalamannya juga beda dan untuk setiap umur gitu kali ya. Betul. Terus juga itu kan misalnya dari aspek anak-anak gitu ya, atau mungkin orang tua sekarang yang dia kilas balik mengenang masa lalunya dulu kayak gimana. Tapi ketika orang tua nonton nih, emang konflik-konfliknya juga banyak yang relate mungkin ya, dan nggak terlalu berlebihan. Contoh kayak ketika si ibunya Sonwoo itu kan kayaknya nggak akur ya sama mertuanya yang suaminya udah meninggal, terus kan di rumahnya direbut gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia itu jadi sinetron yang jadinya berlebihan atau gimana gitu ya. Terus juga gitu lah ya. Terus juga ketika si orang tua ini harus kerja, si ibunya Sonwoo harus kerja kan untuk ngurusin biaya sekolah dan lain-lain. Tapi kan dibaliknya si Sonwoo sama si Jinju ya kan gak ngerti apa-apa. Atau masalah-masalah lain lah kayak si Dong-il, bapaknya Dokson itu yang udah mulai tua, dan apa namanya, dia dipaksa pensiun terus. Gitu ya. Jadi banyak konflik-konflik tuh yang sebenarnya nyentuh cerita-cerita dari masing-masing elemen di keluarga. Itu sih sebenarnya yang bagus sih. Terus aku juga suka ini kayak detail-detail yang detail-detail cerita yang kecil-kecil itu, yang kayak misalnya si Sunwoo tuh kayak sebelum pulang dia bisa pulang main, makan di luar, ditraktirkan sama Jungwon. Tau-tau dia pulang bekalnya belum dihabisin, terus dia makan dulu di luar kayak. Benar.
kecil-kecil tapi kayak bikin haru gitu. Jadi walaupun itu sebagai cerita, sebagai plot gitu ya, tapi dia juga menggambarkan karakternya si siapa Son Woo ya. Bisa jadi kalau anak lain mah dibuang aja kan diam-diam gitu nggak dimakan. Iya. Gitu kan. Nah, terus juga detail-detail lain mungkin kayak pas katanya kalau perempuan tuh kalau ngeceng pakai rok gitu kan. Kalau seneng sama laki-laki pakai rok, kalau enggak pakai celana jeans. Nah di situ tuh show don't tell-nya tuh muncul gitu kan. Kita nggak dikasih tahu langsung bahwa si Doksan tuh rasanya gimana sih, tapi kelihatan tuh pas pakai rok sama pas pakai jeans. Juga pasti Choi Taek ya, kan dia tuh kalau suka sama orang katanya kelingi. Sebenarnya ceritanya bukan untuk si Taeknya, tapi untuk si bapaknya waktu dia itu mulai ada bibit-bibit romance nih sama si ibunya Son Woo ya. Mulai kelingi gitu kan, mulai kelingi. Dan detail-detail lain juga kayak ngebukain kulit jeruk buat si Suyang yang tangannya sakit. Itu kan biasanya kasnya si Son Woo kan. Tapi begitu ngeliatin ya kulit jeruknya udah dibukain nih gitu kan. Jadi plot iya, jadi story iya, jadi karakter development iya juga gitu, detail-detail kayak gitu. Satu contoh lagi nih yang aku suka yang terkait makanan sih. Jadi kayak di series ini tuh makanan benar-benar dieksplorasi sebagai media buat ngasih tadi cerita plot sama karakter development tuh ke penonton. Contoh kayak awal-awal kan kita ngeliat nih kalau si Doksan ini anak tengah nih ya, yang ada stereotyping anak sulung, anak tengah, anak bungsu. Nah si Doksan ini nggak pernah dibikinin telur ceplok. Ngalah terus. Itu juga jadi media yang ternyata kayak gitu tuh. Mungkin anak tengah di dunia, di seluruh dunia ini juga mungkin bisa relate ya, apapun bentuknya. Curhat ya. Terus juga kayak si Noel kan dibeliin es krim, itu tuh kayak kecil banget, sebenarnya kecil banget. Tapi ternyata ngasih membangun tapi ya kayak membangun gitu. Dan contoh soal makanan di luar cerita yang tadi deh, kayak kalau si ibunya Doksan lagi ngambek atau Ramiran lagi ngambek tuh, si Mom Citah lagi ngambek, pasti makanan-makannya tuh nasinya dingin gitu kan, terus menunya sedikit gitu. Tapi kalau waktu itu lagi seneng tuh sama si suaminya, dibikininnya banyak, di atas meja tuh diliatin tuh ada banyak, atau malah mereka ke restoran gitu kan, ke restoran untuk merayakan. Jadi itu tuh detail-detail kecil kayak gitu yang ngasih cerita sih, tapi bukan membangun ya. Membangun. Jadi bukan tell lah, bukan ngasih tahu, tapi show gitu. Cuman kata aku kadang-kadang jadi lama banget sih. Iya emang sih. Dan maksudku kayak karena dia nyeritain semua hal, benar-benar dalam satu episode 1,5 jam nyeritain semua hal. Jadi kadang-kadang tuh ada beberapa scene juga yang menurut aku agak-agak nggak perlu gitu, kayaknya ini bisa ceritanya nggak harus kayak gini deh. Itu kan suka kayak flashback lagi, bolak-balik gitu ya. Itu menarik untuk some part, tapi kadang-kadang kalau misalnya emang udah kebanyakan dan kadang-kadang capek sih nontonnya. Yang menarik adalah si Reply ini dia ngejar target semuanya disampaikan dalam satu season, nggak berseason-season gitu, nggak kayak di seri-series lain lah sampai lebih dari 4, 5, 6 gitu kan. Pasti penulisnya mikir gimana cara dalam satu season semuanya ke-deliver gitu. Terus yang kedua, terkait lama, itu memang salah satu yang aku nggak suka sih. Kayak aduh capek banget nontonnya. Tapi itu jadi pesan tersembunyi lagi bahwa kita kan suka judging kali ya. Maksudnya kita suka mempertanyakan orang, kenapa sih si A tuh kok kelakuannya bandel gitu anaknya, atau ini si B tuh kerjanya apa ya kok tajir banget gitu. Nah, suka bertanya kayak gitu. Nah, si Reply 88 tuh dia semacam ngasih sebuah analogi bahwa kalau kita mau paham sama seseorang, paham sama seluk-beluknya, butuh waktu yang lama untuk cukup kenal sama orang. Contohnya gini deh, kayak di awal tuh aku ya ngedapetin bahwa keluarga yang paling susah itu sih basement family itu. Kayak mereka punya masalah finansial kan, dan anaknya 3 gitu, banyak. Gak tau aku nangkepnya ini kok orang di rumah semuanya berantem, bentak-bentakan gitu ya, walaupun ada unsur humornya ya, sebenarnya ada unsur humornya, tapi juga bentak-bentakan terus. Tapi di keluarga yang lain kita lihat bahwa keluarga yang atasnya deh, yang tinggal di atas itu si Jungwon dan keluarga itu, mereka senang kan, kayak raya, bisa beli apa aja, baru beli mobil gitu kan, dan lain-lain. Tapi ternyata seiring berjalannya si episode-episode ini, kayak kita tuh dikelilingin ke masing-masing rumah, masing-masing keluarga, dan dapat bahwa setiap rumah pun punya konflik gitu, punya masalahnya masing-masing, dan ada resolusinya masing-masing. Jadi kayak tadi tuh butuh waktu yang lama buat paham, sama yang kedua tuh
mungkin ini cukup jadi analogi yang baik untuk ini ya, rumput tetangga selalu lebih hijau gitu kan. Karena ternyata masing-masing Ya keluarga tuh benar. semuanya ada masalahnya gitu. Tapi semuanya juga Ya, ya, ya. resolusinya ada juga. Iya benar sih, yang kayak misalnya si Ramiran kan yang selalu ngomong ngomong ke ibunya Doksun kayak lo mah punya anak 2 cewek, enak gue nggak punya anak cewek, nggak ada yang ngerti deh kayak Iya, iya gini. benar-benar. Tapi padahal di rumah berantem mulu Ya, kayak ya, ya, ya. jambak-jambakan lah Ya, kayak ya, gitu ya. kan, rebutan baju kayak Ya, sebenarnya ya. banyak masalah juga gitu kan sebenarnya. Aku sih lebih merasa emang si Reply 1988 ini emang lebih beratnya tuh di segi cerita ya. Jadi maksudnya segi sinematografinya pun menurut aku udah standarnya udah oke gitu. Paling yang menurut aku sangat berkesan itu adalah shot yang season 1 episode 1 yang paling pertama deh pokoknya, yang mereka lagi nonton Dipanggil. TV di depan dipanggil. Itu menurut Bagus. aku gila, itu bagus banget sih. Itu kan dia Ya, ya. gerak gitu kan ya, shotnya itu menurut aku itu seru banget Ya, ya, itu yang paling bagus ya. Kalau buat aku sih sebenarnya actingnya sih. Jadi mau yang muda-muda gitu, mau yang tua-tua, orang tuanya acting untuk mendeliver rasa, emosi. Itu kan banyak ya, kayak ya maksudnya nggak hanya cinta-cinta doang gitu, tapi kan ada rasa malu gitu kan. Ada marah, ada apa, itu aku ngerasa actingnya benar-benar sangat berperan dalam mendeliver si ceritanya. Karena pun kalau karakternya bagus, ceritanya bagus, actingnya jelek, ya pasti orang pas nonton juga, ini kayak gini gitu ya. Soalnya ya yang kayak awkward kaku-kakunya Dokson sama Jungwan aja itu juga gak kerasa aneh gitu, tapi lucu aja jadinya gitu. Dan ketika adegan-adegan yang sama orang tua juga, ya cocok gitu. Yang bagian kocak-kocak, bagian sedih-sedih gitu, dan nggak ada yang out of place lah menurut aku. Ya setuju, aku actingnya emang bagus banget dan chemistry antar karakternya tuh emang dapet banget. Mereka kayak emang udah deket, kayak teman beneran gitu rasanya. Ya, Salah satu yang aku kan udah perhatikan, nonton Youth Over Flowers yang di Afrika gitu, walaupun gak semua case ya, ya tapi sama kayak emang udah nonton. itu kan off screen kan, tapi emang deket aja sih. Jadi itu bukan profesional doang disuruh acting, tapi emang profesional dan teman disuruh acting. Terus salah satu yang aku pelajarin dari nonton film Korea, kayaknya aktor Korea tuh harus banget jago nangis kayaknya. Iya sih. Tapi nangisnya tuh emang agak lebay gitu sih, tapi ya. Bagus aja gitu. Tapi karena emang banyak scene yang cukup banyak sih yang bikin yang terharu lah, yang nangis. Ya. Itu kayaknya emang kunci kali ya kalau mau jadi aktor di Korea. Iya, pemanis lah gitu, kayak si 80-an ini kan dia menyajikan pop culture gitu kan. Soundtracknya juga kayaknya bagus, dan mungkin buat orang fashionnya, settingnya, penggambaran semua untuk 80-annya itu kan bagus. Ada iklan-iklan di TV juga gitu kan. Buat orang Korea atau buat orang yang hidup di umur segitu mungkin punya tempat tersendiri kali ya. Iya mungkin ya. Cuma di sana banyak yang nggak tahu ya, nonton Netflix tuh banyak yang di blur gitu, jadi kadang-kadang agak ganggu juga sih sebenarnya lagi nonton. Terus ini sih yang aku mau highlight lagi, si suara Embe. Suara Embe tuh baru banget buat aku, kayak gitu kan. Tiba-tiba itu tuh jadi jokes tersendiri. Mungkin itu jadi penggantinya laugh track kali ya, kalau di sitcom-sitcomnya US kan biasanya kayak ada QQ laugh track, atau nonton Bajuri juga kan ada orang suara ketawa-ketawa. Tapi menurut aku ini enggak. Kalau orang-orang kan suka banyak yang counter ya. Apa sih kayak bilang kalau apa sih ngapain pas saya laugh track, kayak lo tuh memberikan paksaan gitu kepada audiens buat ketawa gitu. Ini tuh bagian lucu. Kayak lo tuh nggak percaya sama audiensnya kalau ini tuh lucu gitu. Kayak lo harus ketawa di sini gitu. Tapi kalau suara Mbe ini sih menurut aku si suaranya sendiri aja tuh udah masuk di jokes-nya gitu loh, kayak karena udah lucu gitu. Terakhir mungkin ini ya, ini perdebatan para fans ini kayaknya. Tim Taek versus tim Jungwan. Kalau kamu lebih prefer yang mana? Jadi kalau aku itu hashtag tim Jungpal. Me personally suka karakter Jungpal aja. Jadi Jungpal tuh kayak misterius gitu kan, pendiam, terus kayak rajin belajar gitu, jutek gitu kan. Kalau Taek kan kayak
suka bego aja gitu kan, ikat sepatu nggak bisa, minta dilayanin, Ya, ambilin ya, ya, air, ya, ambilin ya, benar-benar. kopi apa kan, ini orang ini banget ya, aku rese banget gitu kan. Dan aku ngerasa kayak ceritanya tuh sebenarnya agak heavy di Jumpal di awal-awal ya. Mungkin di awal-awal tuh banyak heavy di Jumpal gitu. Jadi banyak ngasih perspektif si Jumpal nih naksir gitu loh sama Doksun. Aku sih ngerasa itu tuh udah tipikal resep-resepnya romcom gitu loh. Kalau misalnya kayak nonton ADC deh, kayak Ya, ya, Rangga benar. sama Cinta tuh berantem dulu, Ya, ya, ya. kayak Sadam baru sama Serina. naksir-naksiran gitu, ternyata kayak Ya, berantem dulu, terus baru ternyata unyu juga ya pas pacaran gitu. ya, Itu ya, kan ya. jadi kayak itu tuh yang nge-build bikin Formula. penonton jadi formulanya tuh yang nge-build penonton tuh jadi agak penonton deh, gue kayak generasi, tapi gue sendiri jadinya lihat si Jumpal nih kayaknya oke banget gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang menangan siapa ya harusnya emang Taek, karena emang Taek Jumpal nggak pernah ngapa-ngapain gitu kan. Dia kayak pasif banget gitu, padahal si Doksunnya udah ngajak konser yuk, pura-pura Cleo gitu kan. Iya, benar-benar itu lucu banget sih. Itu lucu banget, tapi kayak ya udah Jumpal tuh kayaknya emang pemalu aja kali ya, dia terlalu malu gitu, dan kayaknya dia kurang kompetitif kali ya. Kalau Taek kan kompetitif banget tuh, gue tuh mau menang gitu. Kalau Jumpal tuh kayaknya ya udah deh, temen gue dari awal si Doksun naksir Sunwoo juga dia nggak ngapa-ngapain gitu kan, cuma nemu surat terus kayak nggak ada defensifnya gitu loh. Dan pas Taek ternyata naksir juga kayak udah kayak dia nggak ngapa-ngapain gitu, kayak ini orang gabut banget sih, kesel gue gitu. Kalau aku awalnya tim Jonghwan awalnya, tapi setelah selesai nonton dan emang berpikir jadinya mungkin tim Taek. Kenapa? Karena kita berangkat dari backgroundnya. Jadi kan awalnya tuh si Doksun kan ngeceng si Sonwoo tuh gara-gara dipanas-panasin sama si dua temennya Doksun itu, disugesti lah kasarnya. And then she fell for it gitu kan. Nah hal yang sama itu terjadi sama Jungwon kalau menurut aku. Jadi kan si Jungwon sama Doksun ini, kalau Jungwon sih aku tangkapnya mulai suka sama Doksun ketika yang di koridor itu loh, yang malam-malam yang dempet-dempetan, yang kabur dari acara ya. Nah, terus setelah itu Jungwon jadi agak aware sama perasaannya dia kepada Doksun. Nah, kalau si Doksun itu baru suka sama Jungwon ketika dipanas-panasin. Kayak ketika si Jungwon ke McD yang ada di Gangnam yang jauh katanya ya dari Sangmun itu. Terus, ya lu pikir aja kenapa kok si Jungwon mau jauh-jauh ke situ. Dan ditambah yang lain-lainnya lah gitu, percikan-percikan lainnya. Akhirnya sama-sama. Kalau sama Taek bedanya adalah emang dua-duanya udah saling suka sih kalau menurut aku, tapi belum aware aja sama perasaannya. Kayak si Doksun kan dari awal kayak, ayo nanti jadi ini ya, jadi suamiku ya kalau udah gede gitu. Terus kayak emang care aja, emang genuinely care aja. Nah kalau sebaliknya si Taek juga dari awal emang kelihatan senang gitu kan, dari senyumannya, si acting, micro ekspresi dan lain-lain udah senang. Nah baru di tengah-tengah kan dia bilang bahwa aku suka sama dia. Gitu. Jadi memang ya kalau berdasarkan background itu Taek ya yang pasti menang sih menurut aku. Tapi menurut aku itu sih kayak build up Taek tuh emang baru di akhir-akhir. Ya betul. Baru dominan di akhir-akhir, jadi menurutku aku sih merasanya kurang ya. Mungkin kalau aku nonton lagi jadi lebih paham mungkin ya. Cuman ya gitulah. Tadi kita udah bahas banyak banget sih. Yang disuka-suka juga udah banyak. Mungkin yang nggak disukanya deh Cil, kayaknya kamu banyak nih yang nggak disukanya nih. Kekurangannya deh apa? Menurutku nih Reply 1988 itu udah bagus banget sebenarnya. Cuman dia tuh hampir sempurna nih, kayak hampir mateng banget sebenarnya menurut aku, karena sebenarnya beberapa episode terakhir sih yang aku menyayangkan banget, kayak dia tuh agak kurang konsisten sebenarnya dengan beberapa episode terakhir ya. Penulisannya tuh kerasa kayak aku kayaknya agak buru-buru ya kayaknya nulisnya atau gimana. Dan emang setahu aku tuh ternyata emang skripnya diganti, ya nggak sih? Emang tadinya tuh Jungwon kayak maunya mati gitu kan, dia meninggal dan segala drama itunya, tapi ternyata diganti. Dan makanya emang aku juga ngerasa kok ini penulisannya agak beda dan agak kurang konsisten.
Terus kayak aku nonton dari kebetulan beberapa hari lalu aku nonton episode 1 sama episode 20 dan itu kerasa beda banget sih. Ngeliat episode 20 sebenarnya aku ngeliat banyak plot hole di episode 20 dan di episode 1 tuh bagus banget karena emang ngehook banget. Contoh plot hole-nya apa? Salah satunya ini sih yang aku nggak suka itu adalah hubungan Sanu sama Bora. Ternyata kita tuh baru diperkenalkan dengan konflik nama belakang yang nggak boleh itu loh di Korea. Kalau nama belakangnya sama nggak boleh nih nikah gitu. Terus ternyata tuh big deal ya, kayak di antara mama-mama dan bapak-bapaknya ini tuh big deal banget nama belakang sama. Tapi kita tuh sebenarnya kan dia udah pacaran dari lama kan. Dan si anak dua ini nggak pernah mempermasalahkan itu sama sekali gitu. Karena mereka tuh diem-diem karena bukan karena itu gitu. Tapi karena si Boranya emang nggak mau ketahuan sama si Sonwoo gitu kan. Nggak mau pacaran sama junior. Sama bocah. Jadi itu menurut aku itu salah satu yang aku bikin kesel sih, kayak gatel gitu loh, kayak aduh hampir aja sih bisa lah, harusnya bisa sempurna gitu. Oke. Kalau kamu? Kalau aku secara umum mungkin enggak sih. Mungkin kelamannya aja sih, kayak capek keep up sama si episode-episodenya. Tapi ya tadi ya yang soal panjang itu ya kayaknya udah sama-sama paham sih. Pesan yang aku tangkap tersendiri bahwa di luar sebagai film ya, aku merasa emang si Reply 88 itu ya heartwarming lah dan banyak pesan-pesannya, banyak pembelajarannya gitu kan. Nah, mungkin yang kayak gini tuh bisa dijadikan media pembelajaran secara informal juga ya, dalam artian gini, kayak setelah WFA nih gara-gara pandemi kan jadi nonton nih tontonan di televisi nasional tuh kalau siang-siang tuh apa aja, bisa kan yang prank-prank, yang bentakan, yang gosip-gosip, ngurusin rumah tangga orang gitu kan. Terus juga ya kalau ngeliat berita-berita juga kayaknya ada aja yang berita anak bunuh diri di sekolah berapa bulan lalu di Bekasi atau di mana, dan kayak ya ngelihat kemarin Nadiem Makarim yang kerjasama sama Netflix gitu untuk dokumenter. Nah kayaknya tuh sebenarnya yang kayak gini tuh bisa banget sih jadi disiarkan juga gitu di televisi nasional. Tapi ya tentunya ada kajiannya. Jadi ini kan kerjanya yang komisi-komisi itulah itu kan, jadi bukan hanya sensor-sensor doang gitu. Tapi menurut aku ini tuh sangat nyaman dan hangat untuk dijual. Iya, media buat belajar banget. Iya sih, apalagi yang tadi kita ngomong relevan gitu kan. Jadi maksudnya tuh bisa masuk aja gitu sebenarnya ke budaya kita gitu nggak sih? Iya. Sebenarnya itu di kita kan banyak banget tuh bullying lah, kekerasan, pelecehan seksual dan lain-lain. Ini indirect sih, secara nggak langsung banget. Oke. Ya. We came to the conclusion. Sekarang kita waktunya rating nih. Berapa nilai kamu di? Aku 9. 1988. 9. Wah. Kalau aku sendiri 8,5 karena dikit lagi tuh kayaknya gatel gitu. Ya. Oke deh, kayaknya kita sudah sampai di ujung acara. Gimana nih kalau kalian yang udah nonton Reply 1988, apakah yang kalian sukai dan apakah yang kalian nggak sukai? Komen ya di bawah. Dan jangan lupa juga like dan subscribe. Betul? Oke deh. Dan bertemu lagi di video sebelumnya, di seterusnya. Dadah.